Pertama yang menarik tadi, statement dari Pak Bungaran. Relativity. Pak Bungaran sudah menggunakan formula Einstein. Semua dunia ini relatif. Saya kira itu bisa dipakai sebagai suatu, tidak ada yang absolut, relatif, sustainable terhadap sebelumnya. Saya kira itu sangat bagus dipakai sebagai patokan. Saya masih ingat tahun 2018 ketika saya di Moskow memberikan paparan tentang sawit, kami juga display dan buku ini kami bawa dalam bahasa Inggris. Ada seorang saintis dari Prancis langsung belum baca dia udah bilang I don't believe that book. Ya. Okay, if you don't believe, up to you. No one force you to believe it, but once you read it, it may be true. Nah, saya bilang gitu aja. Saya kemudian yang kedua, tolong ini diterjemahkan juga kalau bisa selain bahasa Inggris. Market kita yang terbesar itu China, bahasa Cina juga perlu, bahasa India. Kalau bahasa Inggris sudah otomatis. Kemudian satu lagi bahasa di Rusia. Karena Rusia sangat, begitu dia coba minyak kita menggoreng, what the heck is this? Dia bilang. Jadi artinya yang publikasi itu perlu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah menarik adalah stigma negatif terhadap sawit di Republik ini juga. Saya termasuk orang gila memang, berpikir. Saya pernah dipanggil seorang menteri, saya tidak sebut nama, itu tahun 2008. Ngapain you belain orang-orang kaya itu? Coba, can you imagine that as a minister mengatakan ngapain you belain orang-orang kaya itu? Artinya pengusaha. Dan stigma sawit kita itu, pengusaha sawit itu memang sangat tidak disukai di Republik ini. Saya tidak mengerti kenapa. Memang apakah karena jealous? Ya. Dan jangan lupa yang membuat itu juga pemerintah juga. Let's be frank, ya. Sampai tahun 1978, siapa sih perusahaan swasta yang maju? Nggak ada. Dan itu baiknya dimasukkan juga di buku ini. Ya. Di situ ada kebijakan yang tak tertulis, BUMN tidak boleh berkembang. Itu. Karena zaman itu total area sawit kita itu hampir 60% dikuasai BUMN. Petani nggak ada, swasta kecil. Swasta paling Sokvin, apalagi Sokvin, satu lagi Lonsum, Sipef itu doang. Nah, mulailah masuk petani karena Indonesia kaya waktu itu. Sumber dana Indonesia ini saya kira nggak ada yang nulis ini. Indonesia kaya dari dua sumber. Satu dari minyak, bumi kita makanya kita ketua dari OPEC. Yang kedua dari timber, kayu. Ya. Begitu kayanya sampai bingung mau diapain duit nih. Bikin Nurtanio kan? Jangan lupa itu. Supaya kita lebih cepat majunya. Tapi ada seorang menteri waktu itu, orang Batak juga kebetulan, belum menteri beliau. Waktu itu masih saya pikir masih dirjen atau apalah. Asrul Harahap. Saya masih ingat percis, ya kan? Menteri muda. Jutaan hektar lahan habis dibabat untuk kayu. Reboisasi duitnya besar.
dipegang oleh Bob Hasan. Jangan lupa itu, Bob Hasan. Saya saksi hidup. Kemana duit reboisasi? Nggak ada. Jadi datanglah Pak Hasrul, Pak Presiden, tanah kita udah banyak yang kosong. Ya, ini berbahaya. Lebih baik kita tanam. Kemudian tentara kita yang ada di Timur Timur banyak yang nganggur. Jangan lupa. Makanya timbul OPIR. Masih ada ingat nggak OPIR yang di Sumatera Barat? Pasaman. Itu adalah mereka tentara yang dari Timur Timur dan didanai oleh KfW, World Bank. Lah kok sekarang bilang deforestasi atau apa? Ini kan udah cara akal-akalan. Dan saya minta ke Pak Tungko, tolong itu dimasukkan ke dalam buku supaya orang tahu ya bahwa kita itu adalah tidak seperti yang mereka gambarkan. Nah, saya pernah berpikir tahun 2020 kalau begini nih kita nggak bisa apa-apa. Terus saya lobby dengan pengusaha. Bisa nggak kita bayar kalau kita ambil ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia itu Bill Clinton? Bayangkan, sampai saya berpikir begitu. Saya kira kalau Bill Clinton ketua Dewan Sawit Indonesia mengatakan A, orang percaya. Baik dalam negeri atau luar negeri. Wah, gajinya terlalu besar. Oke, Covid Anan, bekas PBB. Cuma besar juga gajinya. Ya udahlah saya aja lah terus kalau begitu, saya bilang gitu. Gratis lagi. Gratis. Jadi stigma ini sangat besar jeleknya bagi Republik. Dan juga kepada pengusaha saya bilang, kalian juga ya introspeksi diri juga lah. Jangan harga udah bagus kalian tekan-tekan harga TBS. Ya Bu dikasih. Itu saya bilang. Kemudian kalian terlalu super. Punya private jet, punya ini. Kan orang lihat ini pengusaha sawitnya. Dari mana? Mana si Gulat? Udah lari dia. Nah, jadi itulah isu yang paling saya lihat perlu kita tanganin. Dan saya bersyukur Ibu Reni ada di sini, Prof. Lemhanas sudah mulai ikut memikirkan sawit ini. Dan saya kira itu sangat tepat. Karena beliau-beliau inilah yang bisa ke presiden. Karena di sekeliling presiden juga banyak juga orang nggak suka sawit kan. Ya bisikannya kita nggak sempat punya waktu berbisik ke beliau. Ya kan? Nah, oleh karena itu, mari kita sudah dihimbau juga, mari kita bersama-sama untuk bisa menunjukkan itu. Itu dalam konteks buku ini saya lihat yang ingin saya sampaikan itu Pak, adalah ada tambahan kejelasan di buku itu. Kalau kita bilang sawit, what do you mean by sawit? Apakah hanya CPO atau juga masuk CPKO? Karena kalau saya mau membuat suatu makalah, saya baca, karena saya tahu maksudnya itu. Tapi kan banyak yang nggak tahu, dianggap itu aja, jadi tolong dilihat itu. Yang kedua mengenai grafik, gambar-gambar, warnanya itu hampir sama sehingga tidak tahu ini yang mana, apakah ini Cina, apakah ini sawit, apakah ini, itu juga dilihat. Perlu dilihat data-datanya. Terus yang lain, coba terus berikutnya slowly Pak. Display, halo? Siapa yang ngatur nih? Jangan terlalu cepat. Oh iya, pakai begini, galtek ini. Oke. Jadi tanggapan saya terhadap buku ini adalah sangat bagus,
ya, karena kita juga pakai, aduh kok jadi gini. Oh, hanya untuk saya aja saya pikir ya. Bisa kebaca? Oke, pelan-pelan. Jadi edisi ini sudah mencakup banyak dan banyak perbaikan dibandingkan edisi 3 yang lalu. Kemudian mencakup beberapa hal, tapi di dalam beberapa aspek, tolong terus next. Oke, terus. Ya, nah, siap. Nah, ada 5 pola kerjasama sejak PIR khusus PIR lokal dijalankan tahun 80-an. Nah, di dalam situ petani rakyat, coba kita lihat ya. Di sini yang disampaikan Pak Tungkot, negara itu 68%, itu BUMN. Asing 30%. Lah kok sekarang 2021 tinggal 4%. Itu dilarang waktu itu. Karena kroni presiden yang dekat-dekat itu yang sekarang jadi raja sawit. Itu mari kita bicara terus terang lah. Ya. Siapa yang dekat lingkungan presiden itu yang punya sawit sekarang. Oke? Sehingga di 2021 coba lihat. Swasta termasuk asing 56% dan juga rakyat bisa berkembang ke 40%. Dan tolong ini dimasukkan Pak. Jadi tidak tergambar dalam buku ini tentang BUMN yang enggan berkembang arealnya, bahkan terlihat sinyal regulasi sangat mendukung pengembangan. Nah, saya tidak tahu apakah ada regulasi atau tidak waktu itu, atau hanya sekedar omongan aja udah cukup. Saya kira zaman itu nggak perlu ada SK atau apa. Cukup saya kira. Zaman itu ya. Semua orang juga. Ya kan? Kalau sekarang bilang yang lain bilang katanya kan gitu. Oke. Pamina 76 pertama dia sudah punya refinery. Tahun 76. Yang lain tuh nggak ada, yang ada itu cuma Unilever. Kemudian minyak Barco, itu minyak kelapa. Nggak ada. Terus di stop. Pamina tutup yang di Belawan tuh. Jadi masih batuk, sorry. Jadi itulah ceritanya, tolong itu juga dimasukkan supaya masyarakat kita tahu sejarahnya itu bagaimana. Mumpung kita masih hidup sebagai saksi sejarah ya. Kemudian berkembang pesat. Itu adalah karena PMK 128 tahun 2011. Mulailah regulasi, hulu dikenakan tinggi, hilir dikenakan rendah. Wah, can you imagine, saya masih ingat tahun 2011 kapasitas refinery kita 21 juta ton per tahun. Begitu regulasi ini keluar tahun 2022 sudah 100 juta ton. 5 kali berkembang. Itu ada insentif, ada macam-macam, termasuk waktu itu BUMN mengeluarkan semangki. Ada investor asing $1 billion invest, dia dapat tax holiday. Saya kira Pak Kacuk masih ingat siapa itu. Oke, terus next. Di bab 2 saya hanya komentar, perlu kita nanti bisa dibaca lah. Intinya di situ adalah coba kita lihat, kita tanpa sadar kita dipecundangin. Kenapa kita bilang crude palm oil dan crude palm kernel oil? Kenapa soybean begitu diekstraksi dengan heksan diisap tidak dibilang crude soybean? Lah kok Indonesia, makanya kita tuh kadang-kadang nggak ngerti saya pola pikirnya. Urusan apa sih bilang crude? Jadi polanya ya kita yang bikin itu crude palm oil, crude palm kernel oil.
Urusannya apa? Bilang kurut itu tuh. Dan nggak ada yang challenge. Ya. Dia udah dicekokin, diinjek-injek sama asing, tenang aja dia. Jadi mari kita yang ada di sini, kemudian Pak Tungkot di sini sebagai bisa melihat dari PASPI, barangkali kita harus mulai merubah, ya, merubah paradigm dan mendefinisikan sawit kembali. Sawit tidak triglyceride, tidak hanya lemak dan fat. Sawit adalah lemak yang kaya akan nutrisi. Nah, tolong Pak Tungkot digambarkan juga nutritional content, tapi jangan di CPO. Minyak yang dari buah dites, coba dilihat itu karotennya, tocopherols, tocotrienols, squalene, quiniquinone dan lain-lain, omega 6, omega 9. Coba kita lihat dengan olive oil. Olive oil itu yang kalian beli 360.000 setengah liter, cuma 50 ppm kandungan tocopherols. Lah sawit 1.100, kalian hargai 15.000 udah ribut sampai banyak yang ditangkapin. Ya toh? Lah ke orang lain jual dengan harga tinggi kita diem. Oke, bahwa banyak ada masyarakat kecil yang kurang, mari kita bantu. Karena kalau Pak Tungkot punya kebun durian, saya di tetangganya, kita bukan kolonial. Masa cuma cium-cium baunya aja. Ya kita kasih oke. Tapi kita dengan cara memberikan subsidi. Dan itu mudah, nggak perlu DMO, nggak perlu macam-macam gitu tuh, ribet. Akhirnya tangkap sana, tangkap sini, akhirnya nggak jelas. Kita makin bingung. Ya. Nah, nah di halaman 19 itu Pak Tungkot, ya, apakah itu kenaikan itu minyak karena untuk energi ataupun pangan, supaya tolong digambarkan supaya lebih clear. Oke, bab 3, ke atas bab 3 itu, ke atas sedikit bisa enggak? Isu ekonomi, saya kira ini oke, nggak usah terlalu detail. Yang 4, bab 4 dan 5 yang paling menarik, yaitu bab 5, coba bab 5. Isu sosial saya kira udah nggak perlu kita tanggapin. Bab 5, gizi dan kesehatan. Kalau saya suggest Pak Tungkot, dengan data-data Pak Tungkot kalau bisa dibantu oleh BPDP, kita gamblang tulis konten nutrisi daripada sawit, nutrisi olive oil, soya bean, dan lain. Nggak ada apa-apanya dia. Maka itu saya bilang, kok emas dijadikan loyang? Loyang dijadikan emas. Itu kan nggak make sense gitu loh. Jadi mari kita fight. Jadi minta itu supaya didanai. Dengan adanya data ini terpublikasi, maka kita sudah mulai mereposisi minyak sawit dari loyang menjadi emas. Kemudian yang lain-lain. Nah, saya pribadi saya pernah di research dan tesis saya itu adalah menggoreng. Saya jangan lupa, ini masih ada saksi hidup. Tahun 93 saya sudah berbicara minyak merah dengan teknologi molecular distillation. Di Indonesia nggak ada yang mikir itu. Perusahaan itu mau membantu. Percis saat itu saya minta ke Pak Bungaran, Ibu Tin, Pak Uyatno, beliau tolong dicek berapa sih masuknya nutrisi ini ke makanan. Ternyata cuma 2-3% lainnya ke kobong semua. Ya, there must be something wrong. Oleh karena itu sayang sekali kita tidak pernah dididik bagaimana menggoreng. Orang Indonesia, saya mati, paling happy dia kalau menggoreng, kalau tenggelam barang tuh di minyak tuh.
baru dia puas. Padahal itu nggak benar. Ya, overdone. You're wasting your money. Jadi itu juga perlu ada education, karena di kita ini banyak menggoreng. Saya sedang kembangkan teknologi sekarang vacuum drying. Dengan low temperature, tidak menggoreng seperti ibu-ibu sekarang, vitaminnya 60% masuk, sehingga kita bisa mengatasi yang dikhawatirkan oleh Ibu Reni itu adalah avitaminosis dan stunting di Republik ini 32%. What do you do? Jadi sawit ini jangan kita olah model sekarang. Itu zaman kolonial 100 tahun, dari 1922 sampai sekarang itu aja teknologinya. Pakai steam, temperatur tinggi, 142, semua habis. Saya pernah analisa, waktu minyak sawit dibuah, kandungan karotennya 750, kandungan tokoferol, tokotrienol 1180 ppm. Begitu diolah dengan proses sterilisasi, 60% terbuang. Kemudian gebleknya lagi, kita refine lagi temperatur 273. Ini kan gendeng nih namanya ini. Ngapain? Wah, kita harus begini. Saya bilang, tidak ada literatur di dunia ini karena kandungan ALB tinggi orang mati, nggak ada. Contoh keju. Keju kalau FFA-nya nggak tinggi, baunya itu nggak langu, orang nggak tertarik. Lah kenapa kita punya minyak 0,1%? Poinnya apa coba tuh? Jadi saya mikir-mikir ya, ini kita tolol semua atau gimana ya? Tapi saya tidak ikut gerung ya. Bukan itu maksud saya. Let's think it over. Ya. Do we do the right things? Kenapa olive oil FFA 4% boleh beredar di pasar dan dihargai mahal? Olive oil itu karena olive oil promosinya luar biasa. Di kitab suci dia promosi, coba. Ya, olive oil itu promosinya kitab suci. Mau Al-Quran, mau Bible, mau apa ada situ olive oil. Sayangnya nggak ada sawit. Tapi kita janganlah, kan tadi relativitas, teori Einstein. Mari kita kembangkan tahap demi tahap. Jadi secara kesimpulan Pak Tungkot, karena nanti saya bisa sampai besok cerita, karena saya udah 50 tahun Pak di sawit. I start knowing sawit in 1972 when I was a student. Dan terus saya ke sawit juga. Bahkan kawan-kawan saya waktu itu, ini Mas Dwi ada di sini, ada 2 orang lulusan kimia teknik ITB keliru jurusan. Pak Derom sama Pak Sahat. Nah, itu. Ternyata sawit itu luar biasa banyaknya yang belum kita ketahui. Jadi marilah kita bangun penelitian di sawit ini perlu dikembangkan, dan mitos dan fakta ini sangat banyak gunanya. Saya sendiri juga banyak mempergunakan, tapi karena saya ngerti saya bisa terjemahkan. Jadi tolong nanti Pak Tungkot, karena orang-orang yang nggak ngerti sawit belum tentu paham, supaya lebih detail melihatnya itu kalau bicarakan sawit. Nah, satu lagi, saya tidak ngerti kenapa orang bilang ini kelapa sawit. Kenapa pinang sejenis palm tidak dibikin kelapa pinang? Jadi coba, lebih baik kita bilangnya sawit, enggak usah pakai kelapa-kelapaan gitu loh. Sawit, minyak sawit, udah aja gitu. Minyak kelapa sawit urusannya apa? Cobalah lihat nama itu aja kita pun nggak pernah aware ya. Jadi saya kira cukup sekian Pak Tungkot, terima kasih.